Sistem Necromancer, bab 741 sampai dengan 745. Bab 741 senjata macam apa ini? Setelah beberapa orang pergi, Wu Heng berkata kepada kerangka itu, "Bagus sekali, kau telah mendorongnya sampai ke sini dalam waktu yang singkat." Kerangka itu mengangkat ujung roknya dan memberi hormat sedikit. Kerangka tingkat tinggi ini memiliki ciri-ciri kepribadian mereka sendiri, dan perilaku mereka dapat mengungkapkan apa yang mereka sukai sebelum mereka dilahirkan. Wu Heng memberi isyarat agar kerangka itu duduk, lalu berkata ke udara, "Ayo kita pergi ke benteng dan memeriksa situasinya. Apa saja level profesi tingkat tinggi? Bagaimana keadaan pasukannya? Apakah ada tindakan pertahanan atau bahaya?" Baiklah. Ketiga hantu itu setuju dan langsung terbang keluar. Wu Heng mengalihkan pandangannya ke peta di atas meja yang belum diambilnya. Jalan memutar yang disebutkan Yefri adalah ide yang muncul setelah beberapa serangan yang gagal. Namun, dia sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini. Padahal, ada banyak cara untuk merebut benteng ini. Itu tergantung bagaimana Anda memilih. Setelah duduk di ruangan itu beberapa saat, dia dengan santai memuji Bond Demon No. 2. Xiao Xiao terbang kembali lebih dulu, "Paman, aku sudah memeriksa tembok kota. Ada banyak peralatan aneh di sana, dan banyak orang membawa barang. Coba aku lihat." Xiao Xiao masuk ke dalam tubuh dan gambarnya dibagikan. Di atas tembok kota yang menjulang tinggi, obor-obor dihubungkan dalam satu baris, dan sekelompok besar pekerja membawa seikat anak panah dan benda-benda yang mirip drum minyak. Pada tembok kota, terdapat busur silang, balista, dan panci minyak terpasang. Setelah melihat tembok kota, Xiao Xiao terus terbang agak jauh ke dalam kota. Banyak orang menukarkan panah dan perlengkapan yang dikumpulkan dengan makanan. Pemandangannya seperti dunia zombie, daerah pengungsian yang menunggu untuk menerima makanan. Layar bersama berakhir, dan Wu Heng melepaskan Xiao Xiao lagi. Segera setelah itu, Glenda dan Benny juga terbang kembali satu demi satu. Glenda berkata, "Presiden kota ini adalah seorang profesional level 17. Dilihat dari senjata yang dikenakannya, kemungkinan besar dia seorang pendekar pedang. Dari komandan biasa di bawahnya, 3 orang berlevel 15, dan sisanya sekitar level 10. Begitu banyak yang tingkatnya tinggi." Glenda melanjutkan, "Mereka semua adalah orang-orang yang mundur dari utara. Mereka melarikan diri dari kota-kota yang kita serang sebelumnya, jadi wajar saja jika mereka berkumpul di sini." "Benar, Benny. Bagaimana denganmu?" Wu Heng menatap Benny. Yang terakhir berkata, "Saya berkeliling kota dan melihat tim wajib militer menangkap orang-orang di tengah malam. Orang-orang biasa yang melarikan diri ke sini tidak dapat mengubah nasib mereka untuk dipaksa masuk ke medan perang. Akan lebih baik bagi orang-orang ini untuk tidak melarikan diri. Pasukan kerangka tidak akan mengganggu mereka yang tinggal, selama mereka tidak menimbulkan masalah. Mereka yang lolos akan dipaksa bergabung dalam pertempuran melawan mayat hidup yang jahat. Tentu saja, dari sudut pandang manusia, jika pasukan kerangka menyerang kerajaan, semua orang akan melarikan diri. Lepaskan dirimu sendiri." Setelah laporan investigasi selesai, Glenda bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan?" "Kita akan menyerang dan merebut kota ini malam ini," kata Wu Heng langsung. "Apakah ada yang bisa kami lakukan?" Glenda terus bertanya. Benny pun mengangguk. Setelah perang dimulai, Glenda akan membunuh beberapa komandan di kota, Benny akan menyebarkan berita panik, dan Xiao Xiao akan bertanggung jawab untuk melindungiku. Wu Heng segera menugaskan tugas-tugas tersebut. "Bagus, dipahami." Para hantu mengangguk dan segera bubar. Wu Heng berjalan keluar pintu bersama 2 pelayan. Kerangka dan setan tulang nomor 2 yang mengenakan rok wanita. Tabrakan gelombang. Puluhan ribu pasukan kerangka mulai bergerak. Suara tulang bergesekan satu sama lain dan senjata beradu memenuhi seluruh area. Yefri dan teman-temannya yang baru saja menemukan tempat untuk beristirahat, bergegas keluar kamar sambil mengenakan pakaian mereka.
melihat kembali pasukan yang berkumpul. Matanya sedikit melebar. Masih mau menyerang? Itu sama saja bunuh diri. Kami telah meyakinkan mereka yang perlu diyakinkan. Jika Nyonya Wen Manxia benar-benar menyalahkan kami, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Lagi pula, kita masih punya penguasa pulau di belakang kita. Kalau kita benar-benar menyerang kota Rentam, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Baiklah, kita urus saja urusan kita sendiri. Beberapa orang mendesah, seolah-olah mereka telah menyimpulkan bahwa prosesnya akan gagal. Wu Heng melirik arlojinya dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Langit mulai cerah, dan ini juga merupakan waktu ketika makhluk hidup paling lelah. Bahkan mereka yang mampu bertahan pada paruh pertama malam akan mulai kehilangan energi pada saat ini. Dia melirik benteng terjauh dan langsung mengaktifkan teknik mansion, memperlihatkan peralatan canggih di dalamnya dan laras tebal senjata elektromagnetik. Pada jarak ini, seluruh benteng tampak seperti model miniatur. Bidik tembok kota di depan dan tembak sekali untuk menguji akurasimu, kata Wu Heng. Penembak kerangka dalam teknik rumah besar memuat peluru dan menyesuaikan sudut senjata elektromagnetik. Ledakan gelombang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan tembok kota di kejauhan meledak seketika. Ledakan. Suara keras itu bagaikan tsunami, menjalar dari tembok kota hingga ke benteng, dan seluruh bumi berguncang. Semua orang di kota itu terbangun karena suara keras itu, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kota ini rusak, lari cepat. Tembok kota telah ditembus. Kalau kita tidak lari sekarang, kita tidak akan bisa kabur. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari jalan. Saya tidak bisa melihat siapa yang berteriak, hanya suaranya yang menyebar di sepanjang jalan. Kota itu rusak. Raungan tadi berarti kota itu telah ditembus. Brengsek. Semua orang mulai mengemasi barang-barangnya, bergegas keluar rumah, dan menuju gerbang kota lainnya. Di dalam benteng, di ruang pertemuan tempur, terdengar suara gemuruh keras, dan lampu gantung di atas kepalanya bergoyang hebat. Beberapa komandan dalam rapat itu tiba-tiba berdiri dan memandang keluar dengan curiga dan waspada. Itu datang dari arah tembok kota. Benar saja. Pasukan skeleton memilih momen ini untuk menyerang lagi. Seseorang di luar berteriak bahwa kota telah ditembus. Kirim seseorang untuk segera menghentikan mereka agar tidak menimbulkan kepanikan. Tuan Presiden, ayo kita bergegas ke tembok kota. Sementara orang-orang berbicara dengan suara pelan, Presiden tetap diam. Semua orang menoleh dan melihat sang Presiden duduk kaku di kursinya, wajahnya memerah dan urat-urat lehernya menonjol. Giginya terkatup rapat. Kita menyerah, kau biarkan aku pergi. Presiden menekan kata-kata ini di tenggorokannya. Menyerah, biarkan dia pergi. Semua orang terkejut. Wilayah presiden telah diganggu. Gunakan gulungan suci. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar bunyi klik. Leher presiden tiba-tiba berputar 180 derajat. Tubuhnya jatuh ke meja konferensi dengan suara keras. Di ruang konferensi, semua komandan dan kapten membuka mata lebar-lebar karena ngeri. Presiden yang menduduki jabatan tertinggi dan paling berpengalaman dalam pertempuran di kota itu meninggal di depan mereka. Sialan, ini ulah mayat hidup. Keluar dari sini. Presiden sudah meninggal, dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Seseorang berteriak, dan orang-orang lain di ruangan itu segera bereaksi dan mulai berlari menuju pintu bersama-sama. Namun kemudian, satu persatu tubuh mulai menegang. Menabrak tembok atau leher Anda patah. Tak lama kemudian, semua orang di ruangan itu roboh ke tanah, menutupi seluruh area. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Sebuah tim kecil berlari cepat dari tembok kota. Dia bergegas ke ruangan dan berteriak, "Tuan Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi pada tembok kota." Kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Matanya dipenuhi kengerian saat dia melihat pemandangan di ruangan itu. Ruangan itu dipenuhi para presiden dan komandan yang tergeletak di sekitar. Leher mereka terpelintir seperti pretzel, membuktikan bahwa orang-orang ini tidak mungkin bertahan hidup. Brengsek.
Semua pemimpin puncaknya terbunuh. Kota itu tidak dapat dipertahankan lagi. Di luar kota, peluru menembus bagian atas tembok kota dan langsung menembusnya, menerbangkan pasir dan kerikil kemana-mana. Seluruh tembok kota bergetar hebat, yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tetapi hanya lokasi yang terkena dampak yang runtuh, dan tembok kota masih berdiri tegak di depannya. Wow, sungguh dahsyat, seru Xiao Xiao. Dalam teknik mansion, kerangka terus mengisi bola meriam kedua, dan kemudian menyesuaikan kembali sudut laras. Wu Heng melepaskan summon arrow rain ke arah meriam elektromagnetik. Lalu dia berkata, jika sudah siap, tembak. Ledakan gelombang. Raungan memekakkan telinga terdengar lagi, dan peluru itu, yang didorong oleh gaya elektromagnetik, meninggalkan seberkas cahaya yang menyilaukan di udara. Kemudian, efek summon arrow rain mulai berlaku, dan satu peluru berubah menjadi peluru yang tak terhitung jumlahnya, seperti peluru senapan, padat dan cepat. Ledakan gelombang, ledakan gelombang. Peluru-peluru itu menghantam tembok kota dengan kuat, meninggalkan kawah dan lubang di mana-mana. Terselubung awan asap dan debu, tembok kota itu hanya mampu bertahan selama beberapa detik, lalu dengan cepat runtuh seperti istana pasir yang rapuh, menimbulkan lebih banyak asap dan debu yang menutupi langit. Tabrakan gelombang. Kerangka yang bersiaga mulai menyerang. Seperti air pasang yang melanda, tanpa formasi atau koordinasi, ia menyebar dalam sekejap dan menerjang maju dengan liar. Dindingnya telah runtuh dan satu-satunya penghalang telah hilang. Sisanya bahkan lebih sederhana, dan ini juga merupakan pertempuran yang paling dikuasai oleh pasukan kerangka. Dan di belakang pasukan kerangka, Jeffrey dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Benteng setet runtuh. Benteng ini, yang pada tahun-tahun awal berhasil menahan serangan para orc, kini tak dapat direbut lagi oleh pasukan skeleton setelah beberapa hari diserang. Letaknya tepat di bawah hidung kita, bagaikan tembok batu. Sungguh tak tertahankan. Sial, siapa sebenarnya yang diundang kakak ipar? Tampaknya Spike Gang telah bangkit ke posisi yang menakjubkan sejak kematian bos asli mereka. Kota telah dibobol dan tentara telah memasuki kota. Glenda dan Benny terbang kembali. Wu Heng mengangguk dan berkata, ayo masuk ke kota. Di bawah pengawalan tentara, mereka melangkahi reruntuhan dan langsung memasuki kota. Di kakinya berserakan kerangka dan prajurit manusia yang mati. Jika suatu perang dimulai karena suatu alasan, perang itu pasti berakhir dengan jatuhnya banyak nyawa. Di mana Geoffrey? Tuan, Jeffrey datang dari belakang. Kirim orang-orang ke bawah dan beritahu penduduk kota bahwa tentara tidak akan mengganggu mereka, tidak akan menyerang para kerangka, tidak akan meninggalkan rumah mereka, dan menerima penyerahan diri tentara kerajaan, kata Wu Heng langsung. Ya, Jeffrey segera membuat pengaturan. Beberapa prajurit manusia segera berlari ke bawah dan mulai meneriakkan slogan-slogan dengan keras. Wu Heng melirik ke arah itu dan bertanya di udara, apakah ada asosiasi di sini? Ya, aku baru saja melihatnya, tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Glenda menunjuk ke suatu arah. Wu Heng mengangguk dan berjalan menuju asosiasi setempat. Bab 742 di mana Pangeran Kedua. Di atap gedung asosiasi, beberapa hewan terlatih sedang menatap sosok-sosok yang mendekat. Wu Heng berhenti di pintu. Sebuah suara kecil terdengar dari telingaku, Paman, ada banyak orang di dalam. Para penjaga asosiasi ada di dekat pintu, dan banyak dari mereka memegang panah otomatis. Mereka pasti pengusaha, mereka semua terlihat kaya raya. Memang banyak orang yang bersembunyi di perkumpulan itu. Secara umum, kerusuhan di suatu kota tidak akan memengaruhi asosiasi. Orang-orang dalam asosiasi itu sendiri memiliki beberapa efektivitas tempur, dan kedua, ada pengejaran markas. Menarik perhatian kantor pusat asosiasi bukanlah hal yang baik. Apa tingkat tertinggi di sana? Tanya Wu Heng. Tingkat 14, kata Xiao Xiao lembut. Oke, mengerti. Wu Heng setuju dan melirik kerangka yang mengikutinya. Ketuk pintunya. Tengkorak itu melangkah maju, mengangkat tinjunya, dan mengetuk pintu 2 kali.
Wu Heng berteriak dalam hati, pertempuran sudah berakhir. Terjadi keheningan selama beberapa detik, lalu terdengar suara yang dalam dan serius. Asosiasi tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan apapun, Anda dapat menanganinya sendiri. Ini juga menunjukkan suatu sikap. Perwakilan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan benteng tersebut, dan asosiasi tidak akan peduli pihak manapun yang menang. Tampaknya pihak lain masih cukup gugup. Lagi pula, itu adalah pasukan mayat hidup, jadi tidak mengherankan kalau mereka benar-benar membunuh asosiasi itu juga. Wu Heng berkata, keluarlah dan bicaralah. Aku jamin aku tidak akan mengancammu. Lagi pula, kau tidak bisa terus-terusan terkurung di sana. Bangunan itu kembali sunyi. Sekarang mayat hidup telah menguasai kota, bisakah mereka bersembunyi di dalamnya selamanya? Akan lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan orang di depan Anda dan mengetahui niatnya. Setelah hening sejenak, pintu terbuka sedikit, dan seorang pria paruh baya berbaju besi perak keluar. Sinar matahari menyinari gedung itu, dan samar-samar terlihat panah-panah kuat di belakang, menunjuk ke arah pintu. Pria itu melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah, siapa namamu? Wu Heng berkata, Harry Boge. Laowen, diaken setempat. Pria itu juga memperkenalkan dirinya. Wu Heng melanjutkan, siapa saja orang-orang di gedung ini? Ada lebih dari sekadar orang-orang dari asosiasimu, kan? Diakon itu berkata, para pedagang di kota ini, dan keluarga beberapa anggotanya, tidak ada hubungannya dengan tentara kota ini. Saya bisa menjaminnya. Wu Heng mengangguk dan mengeluarkan sebuah dokumen dari cincin luar angkasanya, lalu menyerahkannya kepada pihak lain. Ini adalah laporan yang diserahkan Kota Rentam ke markas asosiasi. Laporan ini mencatat gangguan berulang kali terhadap Kota Rentam oleh Kerajaan Yeko, serta waktu dan detail serangan militer. Silakan lihat, pria itu mengangkat alisnya. Apakah ini perang yang dimulai oleh Kerajaan Yeko? Ini agak berbeda dengan deklarasi perang terhadap mayat hidup yang diproklamasikan di kota. Saya mengambil dokumen itu dan melihatnya. Dokumen itu dicap dengan stempel asosiasi Kota Rentam, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Ini urusan kalian berdua dan tidak ada hubungannya denganmu, lanjut pihak lainnya. Biarkan aku beritahu alasannya. Pria itu mengangguk. Ada lagi yang bisa kami lakukan. Asosiasi lokal tidak dapat mengubah siapa yang benar atau salah di antara pihak-pihak yang bertikai. Terlebih lagi, pasukan mayat hidup telah memasuki kota, dan yang dapat mereka lakukan hanyalah memastikan keselamatan rakyat mereka sendiri. Cobalah untuk tidak terlibat konflik dengan pihak lain. Wu Heng melanjutkan, asosiasi bisa dibuka seperti biasa, tapi sebaiknya jangan pergi menjalankan misi apapun hari ini. Jangan juga menyerang para kerangka, kalau tidak aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Itu saja. Pria itu melirik pria lainnya dan berkata, apa yang akan terjadi pada penduduk kota? Warga biasa tidak akan terancam bahaya, dan militer tidak akan mengganggu mereka, asalkan mereka tidak melakukan tindakan berbahaya. Baiklah, aku akan mengaturnya seperti yang kau katakan. Pria itu mengangguk. Terhadap keluarga dan pengusaha yang mengungsi, tetaplah kendalikan mereka. Saya akan. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik dan pergi dengan kerangka itu. Para diaken setempat juga kembali ke gedung tersebut. Setelah gerbang ditutup kembali, orang-orang berkumpul di sekitarnya, termasuk anggota asosiasi dan pedagang serta pejabat kota. Diakon, apa yang dikatakan orang itu kepadamu? Kuharap itu tidak memengaruhi kita. Seseorang bertanya dengan tidak sabar. Diakon itu berkata, kita sebaiknya tidak keluar beberapa hari ini, dan kita seharusnya tidak berkonflik dengan orang-orang yang tidak berguna di luar sana. Kita harus berusaha menghindari mereka sebisa mungkin. Tampaknya kerangka itu tidak akan menyakiti orang-orang seperti mereka. Saya merasa sedikit lega. Asosiasi itu tetaplah sebuah asosiasi, dan ia juga memiliki kekuasaan atas mayat hidup. Apakah para kerangka akan menempati tempat ini selamanya? Kapan mereka akan membiarkan kita pergi?
Kenapa mayat hidup menyerang kerajaan? Mayat hidup sialan ini, para ahli nujum sialan, benar-benar membunuh begitu banyak orang. Pertanyaan dan kutukan terdengar di mana-mana. Kemudian semakin banyak kutukan yang terdengar, mengutuk para kerangka mayat hidup karena telah membunuh begitu banyak orang, mengutuk para ahli nujum sebagai profesi yang paling jahat, dan mengutuk penguasa kota di balik layar karena menyerang saat kerajaan sedang tidak stabil. Diakon itu melirik keluar jendela dan melihat kerumunan orang yang marah. Ia menyerahkan laporan yang telah dicap dengan stempel asosiasi itu kepada asisten di sampingnya dan berkata, "Pasang di papan pengumuman. Kalau mau bunuh diri, keluar saja dan mengumpat. Jangan libatkan orang lain." Asisten menempelkan laporan itu di papan pengumuman. Orang-orang juga berkumpul dengan rasa ingin tahu dan memperhatikan dengan saksama konten di atas. Setelah memperhatikan dengan seksama isi dan stempelnya, ada ekspresi ketidakpercayaan di mata mereka. Kerajaan Yeko mengganggu kota Lentam berkali-kali dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Apakah kerajaan itu menyerang kerajaan lainnya terlebih dahulu? Musuh terdesak dan menyerang sampai ke sini, sehingga banyak sekali yang tewas. Mengapa kamu melakukan hal itu? Situasinya sudah kacau secara internal, namun mereka masih mencoba menyerang dari luar. Menyedihkan sekali. Banyak sekali orang yang mati karena mereka. Diaken itu memposting laporan itu, dan orang-orang mulai mengutuk kerajaan. Benny menyusul dari belakang. Sepertinya dia tahu apa yang harus dia lakukan, kata Wu Heng. Ya, Benny mengangguk. Xiao Xiao juga melayang dan bergantung di salah satu bahunya. Paman, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ayo kita pergi ke istana penguasa kota dan serahkan urusan luar pada skeleton dan para komandan, kata Wu Heng. Ke sini, kata Glenda sambil menunjuk ke satu sisi. Wu Heng mengambil kerangka dan 3 hantu dan berjalan ke arah yang ditunjukkan. Sepanjang jalan, sekelompok besar kerangka berlarian dan berkumpul di jalan. Para prajurit kota Lentam yang masih hidup juga terus berteriak agar para kerangka tidak menyerang secara aktif dan penduduk biasa tidak boleh keluar. Mengikuti instruksi Granda, kami tiba di depan sebuah gedung. Tempat ini disebut Rumah Panglima, bukan rumah Tuan Kota. Glenda berkata, bagian depan adalah tempat para komandan mengadakan rapat, dan bagian belakang adalah tempat mereka tinggal. Saya pernah menjelajahinya sebelumnya. Ada yang seperti perkumpulan, yang kantornya ada di depan dan kediaman pemimpinnya di belakang. Wu Heng masuk sambil membawa kerangka itu. Begitu saya melangkah melewati gerbang, saya melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Glenda melanjutkan penjelasannya, yang meninggal di dalam adalah presiden. Yang di luar adalah komandan atau kapten biasa. Wah, Bibi hebat sekali, seru Xiao Xiao mendukung. Kamu bisa melakukannya meskipun levelmu tidak tinggi, kata Glenda kepada Xiao Xiao. Wu Heng masuk, melihat tubuh presiden, lalu melepas cincin luar angkasa di tangannya. Setelah pencarian cepat, saya menemukan senjata, kebutuhan sehari-hari, dan beberapa surat. Wu Heng mengeluarkan surat itu dan melihat isinya. Matanya juga sedikit menyipit. Semua surat yang tersisa ditulis kepadanya oleh satu orang. Mengatur langkah selanjutnya dan pengerahan pasukan dan personel. Tampaknya ini kemungkinan besar adalah pangeran kedua yang disebutkan dalam pemeriksaan mayat sebelumnya. Pasukan militer di utara kerajaan pada dasarnya semuanya setia kepada pangeran kedua. Lepaskan perlengkapan mereka. Para kerangka mulai bekerja, melepaskan semua peralatan dari mayat dan menyingkirkannya. Wu Heng mengucapkan mantra bicara dengan orang mati pada mayat presiden terdekat. Mayat itu tiba-tiba duduk, menatap Wu Heng dengan mata berawan dan bertanya, apakah Anda memiliki pasukan lagi untuk mendukung benteng Setet? Mayat itu menjawab, 3 hari kemudian, pasukan yang terdiri dari 3.000 orang, membawa perbekalan berat, tiba di benteng. Benar saja, ada pasukan yang datang untuk mendukung kita. Pihak lain mungkin tidak menyangka benteng yang tidak dapat dihancurkan ini akan tiba-tiba runtuh. Wu Heng kemudian bertanya, kita ingin menyergap mereka.
Adakah hal yang perlu kita waspadai? Mayat itu menjawab, saya akan memastikan situasi di kota terlebih dahulu, dan saya sendiri yang akan menerima perlengkapannya. Tampaknya kita belum bisa melepaskan orang-orang di benteng, setidaknya kita harus menunggu bala bantuan tiba dengan membawa perbekalan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Kepada siapa kamu bersumpah setia? Yang Mulia Pangeran Kedua. Di mana dia sekarang? Mayat itu merenung sejenak, saya tidak tahu lokasi persisnya, tetapi dilihat dari kecepatan pengiriman surat itu, kemungkinan besar berada di beberapa kota dekat kota Bojiao. Bab 743 Membangun Gereja. Wu Heng menuliskan lokasi ini. Pangeran Kedua berbeda dengan Pangeran Pertama, karena Pangeran Pertama terhubung dengan asosiasi dan berkolusi dengan sekte untuk membunuh diaken lokal asosiasi, dan kemudian dia memecahkan kasus tersebut dan melakukan penyelidikan sendiri. Pangeran Kedua selalu mengincar kota Rentam, yang merupakan milik pribadinya. Itu dendam pribadi. Wu Heng kemudian menanyakan pertanyaan terakhir, apakah ada profesional tingkat tinggi di sekitar Pangeran Kedua? Ya. Kurasa mungkin level 18. Setelah berkata demikian, mayat itu jatuh terlentang kembali. Profesional level 18 lainnya. Bagaimana bisa profesional tingkat tinggi muncul satu demi satu? Pangeran Tertua mendapat dukungan dari sekte tersebut, dan dalam percakapan dengan putri kelima, para menteri dan jenderal utama kerajaan juga mendukung Pangeran Tertua, Pangeran Kedua. Di mana ia menemukan begitu banyak profesional tingkat tinggi. Apakah itu juga sebuah sekte? Atau kekuatan lainnya? Mengapa level 18 ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran kota Rentam? Saya khawatir ada beberapa informasi yang hilang di sini. Mungkin jika kita menangkap Pangeran Kedua secara langsung, kita dapat menemukan jawabannya. Setelah memeriksa jenazah yang dipimpin Presiden, tak ada lagi yang perlu ditanyakan mengenai jenazah-jenazah lainnya. Death Corps Battlefield dirilis, dan semua mayat berubah menjadi kerangka dan berdiri. Wu Heng berkata, kenakan perlengkapan aslimu dan tetaplah di sini. Para kerangka mulai mengenakan perlengkapan mereka, sementara Wu Heng, bersama para hantu dan pelayan pribadinya, berjalan menuju rumah besar di belakang. Ayo kita pergi dan lihat apakah masih ada barang bagus yang tersisa di sana. Benny berkata, saya baru saja memeriksa, tidak ada orang di dalam, tetapi mereka tidak mengambil apapun. Tidak apa-apa asal kamu tidak membawa apapun. Treasure Island, pelabuhan. Lihat, armada apa itu? Tiba-tiba seseorang berseru. Orang-orang di sekitar juga melihat ke arah laut. Matahari sudah tinggi di langit di atas lautan luas, dan armada yang terbuat dari kayu gelap muncul di hadapan semua orang. Sinar matahari bersinar menembus awan, memancarkan sinar keemasan, seakan-akan menyelimuti armada dengan mantel suci. Kemudian armada itu perlahan mendekat, dengan layar dikibarkan tinggi, seputih salju, disulam dengan lambang-lambang besar yang melambangkan kepercayaan agama, berdesir tertiup angin laut. Itu armada Vatikan. Apa mereka akan menyerang Pulau Harta Karun? Bahkan Vatikan pun tak mampu mengalahkan pertahanan maritim Treasure Island. Bayangkan para bajak laut saat itu. Pemilik pulau ditunjuk oleh asosiasi. Mengapa Vatikan menyerang Pulau Harta Karun? Mereka bahkan tidak berpikir dua kali. Dengan pemandangan seperti ini, pastilah petinggi Vatikan telah datang. Bukankah menarik jika tahta suci pergi ke pulau itu dan tidak melihat apapun selain kerangka? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi sedikit menantikannya. Orang-orang berkumpul di pelabuhan, berspekulasi tentang identitas pejabat Vatikan dan mendiskusikan tujuan pergi ke pulau itu. Tidak akan aneh melihat kapal-kapal Vatikan di mana saja, tetapi datang ke Treasure Island akan membuat orang penasaran tentang tujuan mereka. Lagi pula, kerangka dapat dilihat di mana-mana di pulau itu. Tentara mayat hidup jenis ini adalah jenis yang ingin dibunuh oleh gereja jika mereka melihatnya. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di belakangku. Si Gui bergegas menghampiri bersama banyak anggota asosiasi.
Ia melirik kapal yang mendekat dan berkata, evakuasi kerumunan. Kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan juga harus berkoordinasi agar kapal Vatikan bisa berlabuh. Para anggota asosiasi menanggapi dan mulai sibuk. Orang-orang dievakuasi untuk memberi jalan bagi jalan raya, dan kapal-kapal yang tertumpuk di pelabuhan juga diberi jalan. Kapal Vatikan perlahan berlabuh. Tim Vatikan yang berpakaian rapi dan berkostum indah perlahan berjalan menyusuri jembatan dan berdiri di pelabuhan. Kemudian, sesosok yang tampaknya terbuat dari cahaya suci muncul di hadapan orang-orang. Meskipun penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, dia samar-samar dapat melihat bahwa dia mengenakan mahkota, jubah yang indah, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan di sekelilingnya. Si Gui maju bersama wakil diaken, staf balai kota, dan yang lainnya, membungkuk sedikit dan berkata, "Kepala Saidu." "Yah, kau pasti si Gui," kata Saidu dengan tenang di bawah cahaya keemasan. "Baik, Ketua." Nada bicara si Gui menjadi lebih hormat. Saidu berbicara lagi, "Di mana Wu Heng?" "Dia tidak datang." Si Gui merendahkan suaranya dan berkata, "Ketua, Tuan Pulau Wu Heng tidak ada di pulau. Suratnya sudah dikirim, dan beliau akan kembali dalam beberapa hari ke depan." Saidu tidak peduli. "Aku hanya lewat pulau untuk melihat-lihat. Tidak perlu menunggu dia kembali. Aku akan berangkat sore ini. Silakan ke sini, Ketua." Keretanya sudah siap, si Ragui memberi isyarat. Saidu mengangguk, menaiki kereta, dan menuju ke pusat kota. Di mana-mana, di antara kerumunan yang terisolasi, terjadi diskusi lagi. Siapa itu? Seluruh tubuhnya bersinar. Klon elemen, kan? Dia setidaknya pendeta tingkat 18. Kemampuan ini jauh lebih berguna daripada lampu jalan. Treasure Island bangga bisa mengundang gereja tingkat 18 untuk melakukan inspeksi. Apa yang kau katakan itu benar. Aku sudah pernah membunuh penguasa pulau level 18 sebelumnya. Semua orang masih berbicara. Pejabat Vatikan, didampingi si Gui dan lainnya dari balai kota. Kami mengunjungi bioskop kota, pusat pameran, serta toko pena dan jam tangan. Segala sesuatunya berjalan lancar. Hal ini juga membuat si Gui dan yang lainnya diam-diam merasa lega. Tampaknya mereka hanya penasaran dengan pulau itu dan datang berkunjung, bukan untuk mencari masalah. Akan lebih mudah menjelaskannya kepada Wu Heng. Dalam perjalanan pulang, kereta melewati area pusat lagi. Kereta berhenti dan Saidu turun, diikuti si Gui dan yang lainnya yang turun dari kereta di belakang. "Apa kegunaan gedung ini?" Seorang pejabat balai kota berkata, "Sesuai permintaan pemilik pulau, kami berencana membangun gedung untuk lembaga penelitian penyihir." Saidu mengabaikan pejabat itu dan berkata ke sisinya, "Pergilah ke balai kota dan belilah tempat ini." "Ya." Seorang pendeta mengangguk dan langsung berjalan ke balai kota untuk mengurus formalitasnya. Si Gui merasa ada yang tidak beres dan bertanya, "Apakah pemimpin menyukai tempat ini?" "Yi meminta Wu Heng untuk menyiapkan tempat tinggal untukmu." Saidu menggelengkan kepalanya sedikit. Tak lama kemudian, pendeta yang mengurus formalitas itu datang lagi dan berkata, "Sudah diproses." Saidu meliriknya dengan santai dan berkata, "Kamu tinggal di sini dulu dan ubah tempat ini menjadi gereja." "Ya." Orang-orang dari Vatikan mengangguk. Mata si Gui dan yang lainnya langsung melebar. "Ketua, ini." Tubuh Saidu berubah menjadi aliran cahaya dan kembali langsung ke pelabuhan. Si Gui dan yang lainnya semuanya terkejut. Treasure Island, tempat gereja Vatikan dibangun, sudah berakhir. Ketika Wu Heng kembali, cepat atau lambat dia akan melawan tahta suci. Benteng yang sudah dihuni. Wu Heng merakit radio, mengangkat telepon, dia menghubungi Rentam City. "Wen Manxia, bisakah kau mendengarku?" Tak lama kemudian, suara Wen Manxia yang tersenyum terdengar dari seberang sana. "Guru, apakah Anda merindukanku secepat ini?" Mengabaikan godaan pihak lain, Wu Heng bersandar di kursinya dan berkata, "Kita telah menaklukkan benteng Sertet. Apa rencanamu? Secepat itu, kau menembaknya?" Teriak Wen Manxia kaget. Ketika mereka berada di kota Lentam,
dia juga menjelaskan kepada Wu Heng tentang pentingnya benteng ini dan betapa kuatnya benteng itu. Rencananya adalah menempatkan pasukan terlebih dahulu, lalu melancarkan serangan setelah pasukan mencapai jumlah tertentu. Tetapi hanya 1 malam setelah Wu Heng pergi, dia mengatakan bahwa kota itu telah direbut. Ketika saya tiba di sini, saya kebetulan menghadapi serangan kerangka, jadi saya membantu, kata Wu Heng. Guru sungguh luar biasa, kata Wen Manxia dengan tatapan kosong, lalu bertanya, bagaimana rencanamu? Biarkan aku mendengar rencanamu terlebih dahulu. Wen Manxia berhenti sejenak dan berkata, lanjutkan serangan ke bawah. Benteng setet dapat berfungsi sebagai titik sumber daya terdekat, sehingga lebih mudah untuk memberikan dukungan material. Wu Heng juga memikirkannya, saya pikir kita bisa beristirahat sejenak dan memanfaatkan rel kereta api di sini. Tuan, apakah Anda ingin menghentikan serangan? Sekarang pertempuran sudah mencapai titik ini, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk berdamai, kata Wen Manxia lembut. Kedua belah pihak telah bertempur begitu lama hingga mereka berdua marah. Kerajaan Yeke sekarang sedang kacau dan tidak dapat memfokuskan seluruh energinya di sini. Ketika kerajaan stabil di masa depan, hal pertama yang harus dipertimbangkan oleh siapapun yang duduk di atas tahta adalah merebut kembali tanah yang hilang. Terlepas dari apakah pangeran kedua pergi ke kota Karentam terlebih dahulu, atau karena alasan lain. Akan memulai perang, tidak realistis untuk ingin menghentikan perang. Wu Heng, tentu saja, juga tahu tentang ini dan berkata, bukan itu maksudku. Dalam beberapa hari, para pahlawan religius dari markas asosiasi akan datang ke kerajaan Yeko. Mereka berprasangka buruk terhadap mayat hidup. Mari kita tunda serangan selama 2 hari. Poin kedua adalah menyambungkan rel ke lokasi terdekat dengan kota Rentam. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu, lalu lanjutkan menyerang ke bawah. Pahlawan. Ketika Wen Manxia mendengar Wu Heng menyebut pahlawan, dia mengeluarkan seruan skeptis. Pahlawan. Pasukan tempur tertinggi di dunia benar-benar datang ke kerajaan Yeko. Jika kita terus menyerang, kita tidak akan takut pada kerajaan Yeko. Namun, menjadi sasaran pahlawan mungkin lebih merepotkan. Bab 744 Tim Transportasi Yeke. Kau akan datang menemui kami. Suara Wen Manxia dipenuhi kepanikan. Lagi pula, pihak mereka adalah pasukan mayat hidup, dan dengan keterlibatan tahta suci, sulit untuk tidak curiga bahwa mereka akan memihak manusia. Jika memang begitu, itu akan sangat tidak adil. Ketika kerajaan Yeko menyerang dirinya sendiri, tak seorang pun peduli, tetapi ketika kerajaan Yeko melawan, seorang pahlawan dari gereja datang. Lebih jauh lagi, pada level yang lebih dalam, jika seorang pahlawan agama mengambil alih masalah ini, itu juga akan mewakili sikap kantor pusat asosiasi tersebut. Sebelum perang, masalah ini dilaporkan ke kantor pusat melalui asosiasi setempat. Mengatur para pahlawan untuk campur tangan adalah untuk mengekang pihak kita. Mendengar nada gelisah dari pihak lain, Wu Heng berkata, tidak apa-apa. Mereka tidak menargetkan kita. Bukankah kota Neitalei telah membunuh seorang diaken lokal? Masalah ini melibatkan Pangeran Agung dan Sekte. Kita akan menyelidikinya. Gelombang. Tuan, kau menyebalkan sekali. Kau membuatku takut, kata Wen Manxia genit. Sekalipun mereka tidak menargetkan kita, kita harus menghindari menarik perhatian mereka, kata Wu Heng. Wen Manxia juga memahami hal ini. Bagaimanapun, itu adalah pasukan mayat hidup, dan mereka menduduki banyak kota di sepanjang jalan. Baiklah, kalau begitu lakukan apa yang dikatakan Tuan. Tetaplah di benteng setel dulu, dan tunggu sampai sang pahlawan pergi. Mari kita bahas hal-hal berikut ini. Beristirahatlah sejenak untuk menghindari ketahuan oleh para pahlawan agama. Kita juga dapat menggunakan waktu ini untuk menyesuaikan kembali seluruh garis depan dan memulihkan jalur kereta api ke operasi normal untuk pengangkutan perbekalan. Ya, Wu Heng juga setuju. Guru, apakah Anda ingin tinggal di sana? Tanya Wen Manxia.
Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan dan tidak bisa tinggal lama di sini, jawab Wu Heng. Wen Manxia berpikir sejenak dan berkata pelan, aku tidak bisa pergi ke sana. Lagi pula, bayinya masih perlu makan. Aku akan membiarkan Hartel mengambil alih dulu. Tolong tunggu dia beberapa hari untuk menghindari masalah di kota. Tolong biarkan dia datang. Atur lebih banyak penjaga di sepanjang jalan dan perhatikan keselamatannya. Aku akan mengatur keberangkatannya hari ini, Wen Manxia menegaskan. Sekian dulu untuk saat ini. Kita akan saling menghubungi jika ada perkembangan lain, kata Wu Heng. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada seekor kerangka. Biarkan dia menerima radionya. Sepertinya kita harus tinggal di sini selama beberapa hari sampai Hartel datang. Keluar dari ruangan. Lalu dia melihat Glenda mengarahkan sederetan kerangka yang membawa kotak kayu ke bawah. Glenda tersenyum dan berkata, kami menemukan harta karun. Ada banyak koin dan permata di dalamnya. Presiden ini cukup kaya. Wu Heng membuka kotak yang dibawa kerangka itu dan melihatnya. Di dalamnya terdapat tumpukan koin emas dan perak, serta beberapa perhiasan emas dan perak. Dengan kekuatan sebesar ini, akan aneh jika aku tidak mendapatkan apapun. Wu Heng menyimpan semua kotak itu dan berkata, mari kita lihat-lihat. Mungkin ada sesuatu yang bagus di luar sana. Ini dan Benny sedang mencarinya, kata Glenda sambil tersenyum. Saya baru saja menghubungi Wen Manxia. Kami akan tinggal di sini selama beberapa hari dan akan pergi setelah dia mengatur seseorang untuk datang, kata Wu Heng langsung. Glenda mengangguk, terserah kamu. Kami tidak keberatan. Wu Heng terus berjalan menuju lantai pertama dan bertanya dengan santai, apakah menurutmu benar-benar ada dewa? Tentu saja. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Glenda melayang ke samping dan berkata, beberapa profesi membutuhkan restu para dewa, dan tahta suci juga diakui oleh asosiasi tersebut. Sepertinya tidak ada keraguan bahwa para dewa itu ada. Lalu mengapa tahta suci tidak berada di atas semua kekuatan lain? Tanya Wu Heng lagi. Glenda terdiam cukup lama sebelum berkata, aku tidak mengerti hal-hal ini. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan mencapai level 20, jadi aku tidak bisa memberimu jawaban. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, mungkin para dewa punya beberapa batasan, kalau tidak akan ada orang-orang kafir dan roh-roh mati seperti kita. Itu mungkin. Wu Heng mengangguk. Tuhan, mungkin berbeda dari apa yang kita pahami di masa lalu. Wu Heng telah memikirkan hal ini sebelumnya dan menemukan dua kemungkinan. Pertama, para dewa tidak sekuat yang diceritakan dalam legenda, melainkan hanya para profesional tingkat tinggi dengan kemampuan khusus, dan mereka disebut dewa. Kemungkinan kedua ialah bahwa Tuhan sangat berkuasa, tetapi tidak dapat memengaruhi dunia secara langsung, kalau tidak, teokrasi sudah akan berada di atas segala kekuasaan sejak lama. Tidak peduli yang mana, ia mewakili dunia saat ini. Tuhan membutuhkan para pendeta dan umat beriman di tahta suci untuk membantunya menangani sebagian besar urusannya dan tidak dapat campur tangan secara langsung. Ketika saya berjalan ke lantai pertama, saya mendengar suara-suara datang dari aula depan. Kami ingin bertemu inspektur. Izinkan kami masuk, atau kau cari orang lain. Kenapa kau tidak mengerti, dasar kerangka? Glenda terbang diam-diam untuk melihat, lalu kembali dan berkata, para komandan yang menyertainya. Wu Heng mengangguk, mengenakan topeng kulit manusia, dan berjalan keluar. Ketika mereka sampai di pintu masuk yang menghubungkan ke aula depan, mereka melihat komandan pasukan, Jeffrey, dan dua ork berdiri di aula menunggu. Melihat Wu Heng keluar, dia langsung memberi hormat, Inspektur. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kota ini? Wu Heng berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Beberapa orang saling memandang, dan Jeffrey berkata, ayo datang dan laporkan situasinya kepadamu. Berbicara, Jeffrey berkata, pemberontak terakhir di kota ini telah dibasmi. Beberapa yang melarikan diri selama kekacauan mungkin telah berlindung di rumah-rumah penduduk. Kita perlu mencari mereka nanti.
Apakah ada tahanan? Ada lebih dari 200 tahanan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Tanya Jeffrey lagi. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, verifikasi identitas mereka. Jika mereka penduduk wajib militer, suruh keluarga mereka datang menjemput. Jika mereka berasal dari militer, suruh mereka membersihkan tembok kota yang runtuh dan tugaskan lebih banyak kerangka untuk menjaganya. Jika ada yang membuat masalah, bunuh saja mereka secara langsung. Saya akan mengaturnya segera. Jeffrey mengangguk. Wu Heng melanjutkan, tingkatkan jumlah patroli di kota dan jaga beberapa gerbang kota secara bersamaan. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota. Toko-toko biji-bijian dan kebutuhan sehari-hari harus buka seperti biasa besok. Dimengerti. Geoffrey menatapnya lalu bertanya, Tuan, haruskah kita melanjutkan perjalanan dan bersiap menyerang kota berikutnya? Tidak usah terburu-buru. Kita berkemah dulu di kota. Nona Hartel akan datang 2 hari lagi. Kita bereskan semuanya setelah beliau tiba, kata Wu Heng langsung. Baiklah, kami mengerti, kata Jeffrey. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, aku tidak akan berada di sini selama beberapa hari ke depan, jadi tangani saja urusanmu di kota seperti biasa. Aku akan mencarimu saat aku kembali. Ya, Tuan, teruskan. Beberapa orang memberi hormat lagi dan langsung meninggalkan aula. Glenda muncul kembali, tidak apa-apa kalau kau mengungkapkan penampilanmu. Berita itu tidak akan sampai ke asosiasi. Hati-hati dan tunggu sampai kita menjadi pahlawan. Kalau levelmu sudah 20, akan sulit untuk meningkatkan reputasimu. Kamu bisa meningkatkan Xiao Xiao dan Benny ke level 20 dulu. Maka kami bertiga bisa memberikan dukungan yang lebih besar, usul Glenda lagi. Posisi Granda saat ini lebih seperti penasihatnya sendiri. Saya akan mengarang cerita untuk meningkatkan reputasi saya dan akan membahas hal-hal penting dengannya. Dari segi kekuatan, setelah mencapai level 20, daya mematikan hantu itu juga mengerikan. Profesional level 17 bisa langsung terbunuh karena kerasukan. Jika ada 3 orang, kekuatan tempur yang bisa ditampilkan akan lebih besar lagi. Masih ada beberapa keterbatasan untuk Xiao Xiao. Kita bisa meningkatkan level Benny dalam beberapa hari ke depan, kata Wu Heng. Glenda berkata, Xiao Xiao, kamu harus memikirkan solusinya. Kita semua sudah dipromosikan, dan hanya dia yang tersisa. Dia pasti akan merajuk lagi. Aku juga sedang mencari solusi. Jangan khawatir, kita akan membujuknya nanti. Wu Heng tersenyum getir. Sambil berbicara, Xiao Xiao terbang turun dengan gembira. Paman, kami menemukan beberapa barang bagus. Terlalu merepotkan bagi Skul untuk memindahkannya. Ayo ambil. Wu Heng dan Glenda saling memandang. Dengan kepribadian yang kecil, Anda mungkin tidak merasa tersesat karena peningkatan yang terlambat. Sungguh hal yang baik. Sini, ikuti aku ke atas. Xiao Xiao terbang lebih dulu. Wu Heng mengikuti di belakang dan naik ke atas. Xiao Xiao bergegas ke beberapa ruangan, menunjuk ke arah lukisan, patung, pedang bertahtakan permata, dan berbagai ukiran batu giok yang indah. Segala sesuatu yang tampak berharga dikumpulkan ke dalam cincin luar angkasa. Beberapa barang besar dimasukkan ke dalam teknik rumah mewah. Dapat dikatakan semua barang berharga telah terkumpul. Tidak perlu tempat tidur atau semacamnya. Orang-orang akan membutuhkannya untuk akomodasi saat mereka datang nanti, kata Wu Heng. Kalau begitu, tidak apa-apa kalau aku menyisakan sedikit untuk mereka, kata Xiao Xiao. Presiden ini benar-benar kaya, lebih seperti kaisar lokal di sini. Setelah melirik keluar jendela, Wu Heng berkata, semuanya sudah dikemas. Kalian kembali dulu, dan kami akan ke sana dan melihat-lihat. Bagus. Ketiga hantu itu setuju dan langsung masuk ke dalam tubuh itu. Wu Heng berada di ruangan tempat radio sedang dipasang. Ia membuka pintu dan menuju ke dunia zombie. Saat keluar dari gerbang, Anda masih akan melihat asrama di kota Xinfu. Dia membuka jendela agar udara segar masuk,
lalu mengambil interkom yang sedang diisi dayanya di dekatnya dan menekan tombol panggil. Li Yahong, kamu di pangkalan. Saya di sini. Datanglah ke ruang konferensi. Menerima. Wu Heng melepaskan hantu itu dan bergerak sendiri, lalu pergi ke ruang pertemuan. Begitu saya berjalan ke koridor ruang konferensi, saya melihat Li Yahong berjalan masuk dari sisi lain bersama burung hantu kecilnya. Keduanya tersenyum dan memasuki ruang rapat. Setelah duduk di kedua sisi, Li Yahong mengeluarkan sebuah meja dan berkata, ini adalah daftar statistik pabrik di setiap kota. Pabrik-pabrik yang tercatat di tabel adalah pabrik-pabrik dengan peralatan yang relatif lengkap. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Ada beberapa pabrik yang tercatat di sana. Pengolahan makanan, pembuatan peralatan dan perlengkapan, serta beberapa suku cadang mobil, mesin pertanian, dan pabrik lainnya. Saya cukup familiar dengan nama beberapa pabrik. Wu Heng berkata, kami akan mengumpulkan para penyintas yang sudah familiar dengan produksi, lalu meminta mereka mengajari para kerangka cara menggunakan mesin, dan kemudian secara bertahap melanjutkan produksi. Kami sudah menghitung mereka, dan kami akan memobilisasi para penyintas dari jenis yang relevan sekitar waktu tertentu dalam 4 minggu ke depan. Kami kemudian akan mengatur pengiriman mereka ke pabrik untuk pelatihan kerangka, kata Li Yahong. Bukan hal yang aneh untuk menghitung pabrik dan mengajari kerangka cara menggunakannya. Li Yahong juga tahu tujuan tindakan Wu Heng. Saat menghitung pabrik, ia sudah mencari korban selamat yang relevan. Lumayan, puji Wu Heng, lalu berkata, aku akan kembali ke pangkalan pelabuhan Sanfu nanti. Kamu mau pulang hari ini? Kenapa terburu-buru? Mata Li Yahong berkilat kecewa. Wu Heng melambaikan tangannya, dan Li Yahong mendekat dan bersandar ke lengannya. Ada masalah mendesak yang harus ditangani di sana. Kamu benar-benar merindukan Qi Hancai. Kalau aku tahu, aku tidak akan mengizinkannya masuk ke rumah kita, kata Li Yahong dengan marah. Aku ingat terakhir kali kaulah yang memintanya membawakannya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Aku menyesal. Kau lebih menyukainya. Li Yahong memalingkan wajahnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, sekarang sudah ada pesawat dan perjalanannya tidak jauh. Aku pergi dulu, dan kamu bisa kembali dalam beberapa hari. Li Yahong menatapnya dengan serius dan berkata, sudah disetujui. Aku benar-benar akan pergi ke sana. Baiklah, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Baiklah kalau begitu. Li Yahong mengangguk. Wu Heng juga berkata, aku akan pergi ke kafetaria bersamamu untuk makan sesuatu, lalu pergi ke bandara kota Yangtong. Ayo, kafetarianya buka. Aku akan mengajakmu, ketua, untuk melihatnya, kata Li Yahong sambil tersenyum. Mereka berdua berdiri dan berjalan menuju kafetaria. Makanan di kafetaria dasar agak biasa saja. Jenis dagingnya sangat sedikit, dan hidangan utamanya adalah mie, pangsit, del. Wu Heng memesan semangkuk mie yang terkena cipratan minyak, dan karena pemimpinnya, dia menaruh 2 potong daging makan siang di dalamnya. Li Yahong berkata sambil makan, terakhir kali kamu menyebutkan ramuan yang dapat mempercepat pertumbuhan makanan, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Seharusnya hampir selesai. Aku akan memberimu kabar dalam 2 hari ke depan. Kalau tidak berhasil, kita bisa mempelajari pupuk, kata Wu Heng sambil makan mie. Dan, bisakah kamu bertanya ke pangkalan lain apakah ada ternak yang bisa dibeli dan dikembangbiakkan? Seperti yang Anda lihat, kami hampir tidak memiliki sumber daging, lanjut Li Yahong. Saya akan kembali dan mencari solusi. Wu Heng memang sedang mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hewan. Ini bukan sekadar menyediakan ternak untuk dunia zombie, tetapi juga mengolah inti mayat. Bagus. Setelah makan siang, keduanya tidak tinggal lebih lama lagi. Wu Heng mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yahong dan langsung menuju bandara kota Yangtong. Butuh waktu sekitar 3 jam dengan pesawat untuk mendarat di Bandara Sanpu di Korea Selatan. Saat turun dari pesawat, Qi Hancai, bersama beberapa orang dari pangkalan, sudah berdiri di bandara menunggu.
Qi Hancai berkata sambil tersenyum, ketua. Yang lainnya mengikuti dan memberi hormat, kepala. Ayo pergi, kita ngobrol sambil jalan. Wu Heng memimpin beberapa orang dan berjalan keluar. Konvoi telah berkumpul di pintu, Wu Heng duduk di dalam truk dan Qi Hancai berada di kursi pengemudi. Apakah saudari Yahong baik-baik saja? Wu Heng menjawab, cukup bagus, jauh lebih putih dari sebelumnya. Qi Hancai menatapnya dan berkata, kupikir dia mengganggumu dan tidak akan pernah kembali. Kalian berdua selalu iri satu sama lain. Ketika dia datang beberapa hari lagi, kalian akan iri di depannya, kata Wu Heng dengan marah. Siapa takut pada siapa? Qi Hancai membusungkan dadanya, menyalakan mobil, dan melanjutkan, kalian mau kembali ke markas. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kita tidak usah kembali ke markas. Kita lihat saja apakah ada tempat di dekat sini yang belum dibasmi zombie. Ayo kita pergi dan membasmi mereka. Qi Hancai mengangguk, membuka peta dan melihatnya, memastikan rutenya, lalu berkata, ini kota kabupaten. Para kerangka tidak pergi ke lokasi ini, jadi pasti ada banyak zombie. Bawa semua pasukan kerangka itu bersamamu. Konvoi ini tidak membutuhkan banyak orang. Biarkan mereka kembali dulu. Oke. Qi Hancai mengambil walkie-talkie dan memberi perintah, dan separuh konvoi kembali ke pangkalan. Orang-orang lainnya, dikawal oleh tim kerangka, bergegas menuju lokasi di peta. Saat senja, cahaya matahari terbenam muncul di langit. Konvoi itu berhenti jauh di area aman, sementara Wu Heng memimpin pasukan kerangka dan berbaris maju. Tidak lama kemudian, 3 hantu terbang kembali dari arah yang berbeda. Paman, tidak ada zombie yang spesial. Aku juga tidak punya di sini. Benny berkata, aku punya zombie level 2 di sini, yang besar. Jika Anda pria berbadan besar, itu bukan masalah besar. Wu Heng menoleh dan berkata, siapkan kerangka untuk memancing para zombie. Benny akan bersiap menyerap jiwa-jiwa yang tersisa nanti. Baiklah. Benny mengangguk. Ketika Benny mencapai level 18, urusan yang belum selesai tidak muncul. Juga karena Wu Heng telah menyelesaikan semua keinginannya yang belum terpenuhi sebelumnya, saat dia mencapai level 18, dia hanya meningkatkan levelnya dan tidak ada batasan yang muncul. Kali ini aku datang ke sini, aku juga berencana untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu. Tabrakan gelombang. Seekor anjing kerangka berjalan keluar dari tim dan berlari cepat ke depan. Begitu mendekati daerah gerombolan zombie, para zombie ganas itu segera menemukan jejaknya dan aumannya menyebar bagai gelombang. Para zombie berkumpul menjadi gelombang hitam dan menyerbu ke depan. Lingkaran sihir Soul Capture Jade bersinar turun dari langit, dan pada saat yang sama, sekelompok orang juga bergegas menuju pasukan kerangka yang membentuk formasi tombak. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit dalam sekejap, dan jejak-jejak jiwa yang tersisa melayang ke langit. Benny, lanjutkan. Benny mengangguk dan langsung terbang keluar. Wu Heng dan Glenda menatap Xiao Xiao bersamaan. Xiao Xiao, yang menatapnya dengan penuh harap, memperhatikan tatapan mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, Bibi, ada apa denganku? Tidak apa-apa. Di mana zombie cacat itu? Tanya Wu Heng. Berikan aku pedang jahat itu dan aku akan membunuhnya secara langsung, kata Glenda. Wu Heng menyerahkan pedang jahat itu padanya, dan Glenda terbang membawanya. Paman, Suster Benny, bisakah kalian mencapai level 20 hari ini? Xiao Xiao bersandar di bahunya. Kok bisa secepat itu? Kita harus membunuh setidaknya 4 atau 5 kawanan zombie dulu sebelum bisa menyelesaikannya, kata Wu Heng, lalu bertanya, setelah Xiao Xiao mencabut batasannya, kita akan langsung naik level. Tidak masalah. Aku sudah level 18 dan itu sudah cukup untuk melindungi pamanku. Benar sekali. Langit bertambah gelap, dan pertempuran antara zombie dan kerangka berangsur-angsur berakhir. Pasukan kerangka terus maju dan membersihkan semua zombie yang tersisa. Setelah Benny melahap jiwa yang tersisa, Wu Heng juga mengumpulkan semua inti mayat. Kemudian,
Qi Hancai melaju dengan konvoinya. "Apakah kamu ingin kembali?" tanya Qi Hancai. Wu Heng berkata, "Kalian berkemas saja dan kembali dulu. Aku akan beristirahat di gedung terdekat malam ini dan melanjutkan membasmi zombie besok." "Apakah kamu terburu-buru?" "Itu menyelamatkanku dari berlarian ke sana kemari," jawab Wu Heng. "Biarkan aku membantumu membereskan kamar." Keduanya menemukan hotel dan Qi Hancai membantu membersihkan kamar. Setelah yang lain secara kasar mencari di sekitar, konvoi mulai kembali, dan setelah Wu Heng mengatur kerangka untuk menjaganya, dia juga kembali ke gerbang perbatasan. Kembali ke benteng Surtet, keluar dari gerbang, Wu Heng muncul di ruang belajar di rumah Panglima. Melihat keluar jendela, seluruh benteng tampak luar biasa sunyi dan gelap, seperti kota mati. Lagi pula, pertempuran baru saja terjadi, jadi wajar saja jika kota itu sunyi senyap. Wu Heng melepaskan hantu itu dan menemukan kamar tidur untuk beristirahat. "Saya berbaring di tempat tidur dan berpikir sejenak, lalu merasa mengantuk." Lalu dia tertidur lelap. Keesokan harinya, Wu Heng makan sesuatu. Hampir pergi ke dunia zombie untuk terus meningkatkan Benny. Glenda terbang kembali lebih dulu. Dia berkata, "Komandan bernama Jeffrey ada di sini lagi, di aula." Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat." Dia mengenakan masker dan langsung turun ke bawah. Melihat Wu Heng turun, Jeffrey gembira dan berkata, "Tuan, tim pengintai telah menemukan tim transportasi dari kerajaan Yeke yang sedang mendekati sini." Tim transportasi. Presidenlah yang memimpin tim logistik yang mengangkut perlengkapan pertahanan. Bab 745 di mana Pangeran Kedua. Saat tim perhubungan memeriksa rumah-rumah tangga, pimpinan presiden memang menyinggung soal itu. Tapi benteng Setet telah ditembus, tapi tim transportasi ini tidak mendapat berita. Masih mengangkut perbekalan ke sini. Wu Heng menoleh ke langit, dan hantu di sampingnya langsung terbang keluar dalam keadaan tak terlihat. Tatapannya kembali tertuju pada Jeffrey dan dia bertanya, "Berapa banyak orang? Di mana kamu melihatnya?" Jeffrey menjawab, "Sekitar 40 orang, dengan 5 kereta kuda, berada 2 kilometer di luar kota selatan." Penjaga hutan membawa kabar, dan mereka mungkin hampir sampai di benteng. 5 gerbong. Mengingat pentingnya benteng yang ditetapkan, mereka seharusnya tidak hanya mengirim sedikit perbekalan ini selama masa damai. Persediaan gelombang pertama, atau ada tujuan lain? Wu Heng bertanya, apakah mereka tidak menerima berita bahwa benteng telah ditembus? Jeffrey melanjutkan, mungkin mereka tidak menerimanya. Ketika mereka merebut kota kemarin, mereka tidak sempat membuka 3 gerbang lainnya sebelum pertempuran dimulai. Kemungkinan besar berita itu tidak bocor. Gerbang kota tidak terbuka. Tidak, benteng itu berbeda dengan kota Rentam. Tanpa perintah presiden dan komandan, gerbangnya tidak bisa dibuka. Kerangka-kerangka itu berusaha menerobos masuk, dan saat mereka mencoba membuka pintu, sudah terlambat, jelas Jeffrey. Semua pejabat tinggi di benteng dihabisi oleh Granda, jadi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengeluarkan perintah untuk membuka gerbang kota. Kalau dipikir-pikir lagi, benteng itu bagaikan sangkar yang memerangkap semua orang di dalamnya. Pada saat mereka menyadari tembok kota benar-benar rusak dan kerangka-kerangka berdatangan, sudah terlambat untuk membuka gerbang kota. Jadi, tim transportasi belum menerima berita tersebut dan masih mengirimkan pasokan, kata Wu Heng. "Ya," lanjut Jeffrey, "Pak, berikan saya tim inti. Bawa mereka keluar untuk membunuh orang-orang itu dan bawa pulang barang-barangnya. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar." Wu Heng memberi isyarat agar dia duduk dan menunggu sebentar. Jeffrey sedikit bingung, tetapi tetap duduk di samping, dengan tatapan cemas di matanya. Tunggulah sedikit lebih lama, dan tim transportasi akan tiba di benteng. Wu Heng masih menunggu. Tak lama kemudian, Glenda yang tadinya hendak menjelajah, terbang kembali dari luar dan langsung mengebor ke dalam tubuh itu. Segera setelah itu, sebuah gambar dibagikan. Di jalan selatan benteng, sebuah tim muncul,
mengenakan seragam tentara kerajaan Yeko, mengawal 5 kereta. Ajax, bentengnya sudah benar-benar hilang. Bukankah kita akan mati jika pergi ke sana? Mereka desertir. Mereka pasti bilang bentengnya sudah ditembus, kalau tidak, merekalah yang akan dibunuh pertama kali. Di depan tim transportasi, 2 prajurit berkuda berbicara dengan suara pelan. Glenda terbang mendekat dan mendengarkan saat keduanya melanjutkan percakapan mereka. Mengapa tiba-tiba begitu dingin? Akhir-akhir ini kamu terlalu sering merayu perempuan. Banyak sekali pengungsi yang kabur. Kalau kamu setiap hari ketemu perempuan, kamu pasti kaget kalau kamu tidak kedinginan. Sial, aku tidak sedingin itu. Pria yang berbicara itu mengumpat dan melanjutkan, apa yang akan kita lakukan jika benteng itu benar-benar hilang? Pria satunya melirik ke belakang dan berkata, menurutmu tim kita ini untuk apa? Kalau ada bahaya, kita akan kembali dan menyampaikan beritanya. Komandan, mari kita jelajahi jalannya. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Glenda tidak mendengarkan lagi. Ia hanya berdiri dan memandang ke kejauhan di sepanjang jalan. Di kejauhan dari tim, sinar cahaya yang lebih datar dapat terlihat samar-samar, bergerak maju dengan kecepatan lambat. Gambar berakhir di sini. Ada 2 gelombang tim transportasi. Gelombang pertama palsu dan berfungsi sebagai umpan. Begitu ada yang menyerang atau mereka menemukan benteng telah ditembus, mereka akan segera bergegas kembali. Sampaikan pesan tersebut kepada tim sebenarnya di belakang, lalu mundur. Pernyataan Yefri bahwa gerbang kota ditutup dan tidak ada seorang pun yang melarikan diri juga tidak akurat. Masih ada orang yang menemukan cara untuk melarikan diri dari kota. Lagi pula, ada profesional di dunia ini, dan memanjat tembok kota dengan tali bukanlah hal yang mustahil. Orang-orang ini melarikan diri di sepanjang jalan, bertemu dengan tim transportasi, dan memberi tahu mereka berita tersebut. Tetapi orang-orang di tim transportasi jelas tidak mempercayainya dan berencana untuk melihat situasi di sini. Dia mengangkat kepalanya lagi, menatap Yefri di sampingnya, dan berkata, pergi dan pilih beberapa orang, ganti dengan seragam pasukan kerajaan Yeke, lalu ikuti aku. Jangan bicara omong kosong. Hah, apa maksudmu? Yefri bertanya dengan ragu, dan detik berikutnya, matanya melebar, tubuhnya tiba-tiba berdiri dan mundur beberapa langkah. Saya melihat orang di hadapan saya mulai mengubah penampilannya. Pria berambut coklat dan berkulit kasar itu berubah menjadi pria tua berjanggut rendah. Ia adalah ketua benteng yang terbunuh dan jasadnya dibawa pergi. Kau, Yefri sedikit waspada. Wu Heng berkata, ini ilusi. Jangan ribut. Tim transportasi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama palsu. Jika mereka diserang, yang di belakang akan berbalik dan melarikan diri. Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Yefri bahkan lebih bingung. Dialah yang memberitahu kami tentang tim transportasi. Bagaimana dia tahu tentang gelombang pertama dan kedua? Pergi dan bersiap. Berkumpul di gerbang kota selatan dalam 10 menit. Jika kalian terlambat, aku akan melapor kepada Tuan Kota Wen Mansha dan mencopot komandan kalian. Tidak, aku akan segera bersiap. Yefri berbalik dan pergi. Gerbang kota selatan. Sebuah tim transportasi yang terdiri lebih dari 40 orang dan 5 kereta kuda muncul di jalan. Setelah berjalan agak jauh, tim tidak meneruskan langkahnya, melainkan hanya memandangi tembok kota di hadapannya dari kejauhan, mengamatinya dari atas sampai bawah. Bendera kerajaan Yeko dijaga oleh tentara manusia. Tidak masalah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda telah dibobol. Pasukan kavaleri melambaikan tangan ke belakang, dan beberapa orang mengawal kereta ke kaki tembok kota. Tanpa menunggu teriakan, gerbang kota terbuka. Wu Heng, yang menyamar sebagai presiden, keluar bersama beberapa orang yang berpakaian seperti tentara kerajaan Yeko. Wu Heng melirik orang-orang di tim transportasi dengan tatapan dingin dan serius. Tuan Presiden, ketika mereka melihat Presiden benteng dibawa keluar, para prajurit kavaleri segera turun dari kudanya dan memberi hormat dengan hormat.
Prajurit lainnya mengikuti dan memberi hormat. Kenapa hanya ada 5 mobil? Tanya Wu Heng dengan suara serius. Tuan, ada yang menyebarkan desas-desus bahwa kota telah direbut. Komandan kami meminta kami untuk datang lebih dulu, dan sisa perlengkapan akan menyusul. Pasukan kavaleri segera menanggapi. Biarkan tim di belakang mempercepat dan membunuh siapapun yang menyebarkan desas-desus tentang penghancuran kota, kata Wu Heng. Baik, Tuan. Saya akan segera menerima pesan itu dan meminta mereka untuk mengirimkannya sesegera mungkin, jawab prajurit kavaleri itu segera. Pergi. Pasukan kavaleri memberi hormat lagi, menaiki kuda mereka dan pergi. Orang-orang lainnya membawa kereta itu ke gerbang kota, dan kemudian gerbang kota ditutup. Kelompok kerangka menyerbu dari segala arah dan membunuh semua anggota tim transportasi. Wu Heng mendengar suara gelenda lagi. Pasukan kavaleri yang menyampaikan pesan tidak menemukan apapun. Kelompok kedua sedang datang. Tidak lama, tim transportasi kedua tiba. Kali ini, Wu Heng berdiri di tembok kota, dan orang-orang di tim transportasi di bawah memberi hormat sedikit padanya. Gerbang kota terbuka dan Wu Heng melambaikan tangan. Tim transportasi juga segera memasuki kota. Setelah kereta terakhir memasuki gerbang kota, gerbang langsung ditutup. Wu Heng memerintahkan, bunuh mereka semua. Dalam sekejap, suara tembakan terdengar di mana-mana, dan peluru tajam ditembakkan ke arah tim transportasi yang tidak bereaksi tepat waktu. Para prajurit kerajaan Yeko langsung jatuh ke tanah, dan bau darah memenuhi udara. Geoffrey berkata, "Tuanku, mereka semua sudah mati. Kirim perbekalan ke gudang dan periksa tembok kota untuk melihat kemana orang-orang bisa melarikan diri," perintah Wu Heng. Baik, Tuan. Geoffrey memimpin anak buahnya untuk menarik kereta dan perbekalan. Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk membawa jenazah ketua tim transportasi. Sisa jenazah diubah menjadi kerangka mayat hidup oleh penyihir kerangka dan berdiri kembali dari tanah. Istana Kepresidenan. Wu Heng mengeluarkan mayat yang dibawanya kembali. Berbicara dengan orang mati dirilis, dan mayat itu tiba-tiba duduk, melihat ke sini dengan mata berawan. Wu Heng bertanya, apa yang akan terjadi jika tim transportasi Anda tidak kembali? Mayat itu menjawab, kita harus meminta seseorang datang untuk menyelidiki dan memastikan penyebabnya. Wu Heng lalu bertanya, berapa banyak pasukan yang tersisa? Aku tidak tahu. Apa rencana Anda selanjutnya untuk menargetkan pasukan kerangka di Kota Lentam? Aku tidak tahu. Wu Heng berpikir sejenak, lalu bertanya, di mana pangeran kedua? Orang-orang lainnya tidak tahu di mana pangeran kedua berada. Tetapi orang yang bertugas mengangkut perbekalan ke kota-kota sekitar mungkin mengetahui sesuatu. Aku tidak tahu. Sial, aku terlalu memikirkannya. Hanya ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa. Dan saya rasa tidak ada hal khusus yang perlu ditanyakan. Jadi dia hanya bertanya, menurutmu di mana pangeran kedua? Mayat itu menjawab, Kota Nirali.